selamat sore saudari. Terima kasih telah berkunjung ke tempat konseling saya. Boleh saya tahu siapa nama saudari? Nama saya Indah Suciati. Boleh dipanggil Uci ya. Oke, baik. Berarti saya memanggil saudari dengan sebutan Uci. Mungkin pertama saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yuka Farurozi sebagai seorang konselor di tempat ini. Dan saya akan menjelaskan apa itu konselor. Konselor itu merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seorang pengkonselor untuk membantu seorang kliennya dalam menangani atau mencari beberapa solusi untuk memecahkan masalah atau mengurangi apa permasalahan yang ada di diri klien sendiri. Saya sebagai seorang konselor tentu saja akan menjaga rahasia dari apa yang telah sudah disampaikan kepada saya dengan sebaik mungkin dan tidak akan saya sebarkan ke siapapun. Baik, sebelumnya saya minta izin kepada saudari untuk merekam pembicaraan kita ini sebagai tugas akhir saya di mata kuliah konseling. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Apa yang ada permasalahan mungkin yang ingin saudari sampaikan kepada saya. Silakan saudari sampaikan dan saya akan memberikan beberapa solusi atau saran agar permasalahan diri saudari tersebut dapat berkurang atau merasa lega setelah curhat atau menyampaikan kepada saya. Oke. Jadi beberapa minggu belakangan ini saya ngerasa stres sekali karena saya begitu keteteran dalam mengerjakan tugas saya. Nah, kenapa saya seperti itu? Saya merasa diri saya itu seperti bukan tidak hanya kuliah saja, tapi saya juga mengikuti program di luar kampus saya juga. Jadi saya tuh kayak sibuk banget gitu loh. Terus setelah mengikuti program di luar kampus saya itu, nah di akhir minggu ini saya tuh merasa tugas saya tuh semakin banyak dan belum kelar satu persatu. Nah, di luar di luar program kampus saya itu, saya juga mengikuti kegiatan sosial kemarin. Jadi tuh saya sangat merasa keteteran karena tugas saya belum kelar-kelar juga, sedangkan itu tinggal beberapa hari lagi mau dikumpulkan. Nah, tugas tersebut tuh merupakan tugas yang benar-benar harus teliti dan tidak boleh memiliki salah yang banyak. Nah, jadi itu saya pusing sekali, kenapa sih tugas saya belum kelar-kelar juga gitu kan. Nah, terus saya mikirnya udah dikelarin aja satu-satu dulu kan, tapi kenapa sih dosen ini banyak banget ngasih tugasnya, yang ini belum kelar, yang ini udah datang lagi, kelar lagi, datang lagi. Jadi kayak gimana ya gitu, saya merasa semester 5 ini berat banget seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya tanyakan terlebih dahulu, sebanyak apa sih tugas yang sudah diterima itu dari dosen-dosen yang mengajar saudari seperti itu? Oke, sebenarnya tidak terlalu banyak, cuman dibilang banyak sih tidak, tapi banyak seperti itu. Nah, jadi tugasnya saya itu butuh atau diperlukannya data-data penelitian yang banyak, sedangkan saya meneliti itu tidak untuk satu mata kuliah saja. Masih banyak mata kuliah yang lain meminta saya untuk membuat tugas penelitian tersebut. Jadi saya bingungnya itu mencari data-datanya saja. Jadi saya pusing sendiri gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan kepada saudari, mungkin saat kuliah online ini tentu saja kita lebih mudah untuk mencari apa tugas kita. Kita browsing kan tidak hanya bingung sendiri seperti itu. Kita juga bisa berkonsultasi dengan teman kita. Apalagi saudari tadi juga menyebutkan bahwa sedang mengikuti program apa tadi? Program di luar kampus. Di luar kampus. Tepatnya program apa? Tepatnya program kampus mengajar. Program Kemendikbud. Oh, program kampus mengajar, program dari Kemendikbud seperti itu kan. Iya. Berarti saudari kan bergabung dengan teman-teman dari kampus lain Iya. untuk mengikuti program tersebut. Nah, mungkin dari situ saudari bisa berkonsultasi atau bertukar pikiran dengan teman-teman saudari tersebut, saling berkeluh kesah bagaimana kita memecahkan masalah satu sama lain, atau
bisa mencari solusi antara satu sama lain agar tugas-tugas yang kita dapatkan tersebut bisa dengan sedikit mudah untuk menyelesaikannya, karena saran dari mereka tentu saja ada yang baik, ada yang sesuai dengan kita. Ya mungkin seperti itu, saudari. Iya, memang benar adanya. Cuman kan pagi pergi sekolah. Nah, di sekolah itu kadang kita masing-masing bikin tugas dari kampus tuh. Bikin tugas, ada tugas ya, nih bikin dulu, kelarin dulu dikit gitu kan. Cuman seperti yo semangat yo bisa kelarin tugasnya, cuman sebatas itu saja. Cuman saya terbantunya itu karena ada salah seorang guru yang bisa membantu saya dalam menulis artikel yang saya butuhkan, data-data yang saya butuhkan. Jadi alhamdulillah mungkin tidak terlalu banyak tapi memudahkan saya begitu. Betul sekali, saudari. Apalagi kita di sekolah tersebut tentu saja ada guru yang cukup peduli dengan anak-anak yang mungkin sedang magang atau sedang mengikuti program tersebut. Tentu saja beliau akan menolong kita dengan pengalaman-pengalaman beliau yang telah ada, dan akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat dan mungkin juga beberapa saran yang cukup penting untuk menyelesaikan masalah kita tersebut. Jadi ya menurut saya itu sudah cukup baik sebagai seorang anak kuliah yang baru semester 5 yang sedang sibuk-sibuknya. Tentu saja itu akan cukup menolong agar ya bagaimana menyelesaikan tugas-tugas kita yang banyak. Apalagi kita juga tidak hanya itu tugas kita kan sebagai anak juga di rumah, tentu saja ada juga sesuatu yang harus kita kerjakan di rumah, tidak hanya tugas dan tugas. Mungkin seperti itu, saudari. Mungkin ada lagi permasalahan mungkin yang lain yang sedang saudari alami pada saat ini yang ingin diceritakan kepada saya. Oke. Jadi saya boleh sharing dikit ya. Jadi waktu di sekolah itu saya bukan memiliki sih, tapi saya itu kayak saya menyukai seseorang gitu. Terus setiap saya pergi sekolah, saya tuh sering berpapasan sama seseorang tersebut. Saya sih awalnya biasa saja ya, dia sering ngeliat saya juga sering ngeliat dia. Namanya juga manusia memiliki mata, jadi kita kan fungsi mata melihat. Ya justru orang itu kan melihat kita gitu loh. Cuman saya merasa saya menyukai dia gitu. Namun sampai sekarang saya nggak tahu namanya siapa, rumahnya di mana, dia anak siapa, saya nggak tahu dia profesinya apa. Sedangkan saya setiap hari bertemu dia. Nah, dan sumber saya untuk mencari seseorang tersebut pun tidak ada. Saya mau nanya anak-anak kan nggak mungkin. Nah, terus waktu pada suatu hari tuh ya, pagi-pagi tuh saya pergi sekolah terlambat. Nah, saya tuh pas-pasan di depan rumah saya sendiri. Nah, orang tersebut kaget dong ngeliat saya. Terus saya juga kaget, kenapa sih ini orang kayak gitu. Dan sudah beberapa jauh dari rumah saya itu baru dia nyapa saya kan. Jadi shock. Jadi saya merasa senang gitu. Jadi ya saya sampaikanlah rasa senang saya kepada teman-teman saya. Mana tahu teman saya juga tahu sama seseorang tersebut. Ya alhasil emang nggak ada yang tahu sama dia dong, karena nggak ada satu daerah juga nggak pernah kenal, dan itu pun baru bertemu. Sedangkan teman-teman saya bertemu baru beberapa hari kebelakang sih. Seperti itu cerita saya. Jadi ya gimana gitu. Berarti permasalahan saat ini yaitu percintaan, betul, saudari? Iya, benar. Yaitu saya juga pernah mengalami seperti itu. Apalagi kita juga berkunjung ke daerah orang, dan tentu saja bersosialisasi dan juga melihat orang yang di sekitar di situ kan. Jadi mungkin pada saat itu saudari sedang ingin pergi ke sekolah tersebut dan berselisih atau enggak bahwa terlalu sering gitu, terlalu sering bertemunya mungkin pagi saat ingin berangkat ke sekolah kan. Jadi saudari tentu saja merasa penasaran di dalam hati saudari, siapa sih ini orang, kok ketemu terus pas pagi-pagi lagi kan. Terus ada something yang spesial mungkin yang membuat saudari penasaran, bingung, atau kenapa mungkin kok ada yang ngeganjel di hati, mungkin seperti itu kan. Ya itu mungkin kedepannya mungkin ada jalan dari Tuhan untuk mempertemukan kalian berdua.
mungkin agar tidak kepo lagi atau tidak ingin cari tahu lagi, agar mengetahui siapa sih sosok ini gitu kan. Ada lagi saudari yang ingin diceritakan tentang masalah lainnya? Nah, saya mau cerita tentang teman-teman saya, boleh kan ya? Ya. Oke, kayak saya pergi sekolah bertemu teman-teman saya yang baru, dan itu pun baru kenal hanya beberapa bulan, dan saya cuman kenal satu orang. Nah, yang satu orang itu tidak terlalu dekat. Jadi bertemu di sekolah, kalau awal-awal kita bertemu kan itu seperti biasa saja dan belum menampakkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, di akhir-akhir program ini berakhir, nah semua hal yang belum saya temui di awal itu bertemu bagi saya. Misalnya seperti menonjolkan ego masing-masing gitu, tidak menghargai sesama teman. Saya merasakan itu pada saat saya merasa kesulitan, tapi saya lupa saya kesulitan pada saat apa gitu. Tapi teman-teman saya itu kayak ya udah gitu loh, cuman tidak ada responsif lah seperti itu. Jadi ya saya merasa, sedangkan nih ya teman saya yang lain tuh dibantu gitu loh. Nah, pas kemarin juga ada itu, saya lagi mendekor kelas bersama-sama. Jadi tuh saya merasa ada sesuatu hal yang tidak saya rasakan tapi saya rasakan gitu loh. Saya kan ada megang kelas, jadi tuh memasang dekorasi di kelas-kelas lain terlebih dahulu. Nah, sedangkan di kelas saya itu dipasang di akhir-akhir gitu kan. Jadi dan pas dipasang itu kurang juga hal yang dipasang tersebut. Jadi saya kayak merasa gimana sih sebenarnya ini gitu kan. Kayak ternyata dia seperti ini ya orangnya gitu. Tapi ya sudah, saya jalani saja seperti itu. Mungkin dari diri saudari merasa kurang nyaman dengan si teman ini atau bagaimana? Dinyaman-nyamankan aja sebenarnya. Oh, dinyaman-nyamankan berarti ada sesuatu yang menghambat, yang menyebabkan saudari tidak nyaman dengan orang tersebut, seperti itu? Ya seperti itu. Ya mungkin di pertemanan kita tentu saja tidak semua orang sefrekuensi dengan kita tentunya Iya kan. benar. Ya kita sebaiknya sebagai manusia juga ya berteman itu ya kalau tidak sefrekuensi dengan kita, tidak masuk apa yang diobrolkan atau apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak sesuai dengan keinginan kita, sebaiknya kita sebagai seorang manusia ya cukup mengiyakan atau tidak terlalu menghiraukan, karena jika kita terlalu menghiraukan ke diri kita sendiri, itu tentu saja akan membuat diri kita itu cukup merasa tidak nyaman, jadi kita tidak bersemangat dalam beraktivitas. Dan ya seperti itu, sebaiknya kita baik-baik saja, kita baik kepada orang, maka orang tersebut juga akan baik kepada kita tentunya, seperti itu. Ya mungkin seperti itu saudari. Mungkin ada lagi yang ingin saudari ceritakan tentang pengalaman saudari yang lainnya? Ada, saya punya pengalaman bertemu siswa SD langsung, dan saya baru merasakan beberapa bulan ke belakang. Nah, awal saya bertemu dengan siswa sekolah dasar. Nah, itu rasanya seperti wah, ini hal yang saya tunggu-tunggu. Saya bertemu dengan murid, saya bertemu dengan siswa. Namun memang awalnya seru bertemu siswa sekolah dasar, apalagi kelas rendah ya. Namun di sisi lain, setelah saya telusuri, saya jalankan beberapa bulan ke depannya, saya menemukan siswa itu seperti melihatkan siapa dia sebenarnya. Memang saya bukan guru sebenarnya di sana, tapi setidaknya sebagai siswa sekolah dasar harus menghormati gurunya. Di situ saya merasa siswa saya itu memiliki karakter masing-masing yang unik. Nah, ada siswa saya yang suka berbicara aneh, namun ya lucu juga sih siswa saya. Terus ada juga siswa saya yang suka gangguin temennya tanpa henti-henti gitu loh, sampai temennya
sampai temennya kayak disiram gitu sama temennya. Jadi teman yang lainnya tuh kebasahan, cuman teman yang lain itu nggak marah sama dia gitu loh. Nah, ada juga anak saya ini seperti apa ya, lebih, nah di kelas saya itu lebih suka bermain, lebih suka game-game gitu, lebih suka tantangan. Nah, jadi motivasi saya untuk masuk ke kelas itu seperti, anak saya nih suka tantangan ini loh gitu, jadi saya harus mempersiapkan ini. Cuman saya sukanya itu kalau di luar kelas anak-anak saya dekat sama saya, dia suka berbagi sama saya, dia cerita-cerita gimana dia di rumah, dia pergi mengaji gitu. Nah, waktu itu saya kan sering lembur di sekolah, kerja sampai sore gitu kan. Nah, nih siswa kalau siswanya pergi ngaji, nah itu ngelewatin sekolah. Nah, ketika dia melihat saya dan teman-teman saya bekerja, nah siswa-siswa saya itu menghampiri saya. Jadi seperti, wah ada guru saya nih di sekolah, harus disamperin. Terus dia nyapa, ibu katanya. Jadi seperti hal yang wow gitu bagi saya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin dari saya sendiri, mungkin saya boleh bertanya sebelumnya, saudari kan tadi sedang mengikuti program Kampus Merdeka, betul? Ya. Di sekolah mana atau di daerah mana? Di sekolah SDN 06 Andaleh Baru Bukit ya namanya, di daerah Kecamatan Sungaiang, lebih tepatnya di Andaleh Baru Bukit. Berarti kalau di Andaleh Baru Bukit tersebut merupakan daerah yang cukup jauh atau cukup pedalaman di kampung kita ini. Mungkin juga ada kulturnya yang berbeda dengan daerah asal saudari. Bagaimana tindakan anak-anak tersebut, bagaimana dia berbicara kepada orang yang lebih tua dari dia, tentu saja membuat ada juga seorang anak tersebut mungkin dia tidak mengacuhkan atau usil terhadap guru-guru yang lagi magang ini, apalagi yang muda-muda tentunya kan. Tentu dia akan merasa tidak terlalu menghargai, tidak terlalu respect kepada seorang guru, apalagi mahasiswi atau mahasiswa yang lagi magang tersebut, seperti itu mungkin kan. Kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang yang lebih tua dari dia, tentu saja harus menampilkan sikap yang lebih tegas kepada anak tersebut, agar anak tersebut ya tidak merasa bangga dengan apa yang dia lakukan kepada orang yang lebih tua dari dia, tidak semena-mena. Jadi kita sebagai seorang pendidik juga harus lebih tegas terhadap dia. Mungkin dulu juga ada peristiwa di mana waktu saya sekolah, waktu SMP mungkin, jadi ada seorang anak yang magang, jadi si teman-teman saya ini usil, tidak menghargai kepada kakak-kakak seniornya, seperti itu saudari. Mungkin ada pengalaman saudari saat diusili oleh anak-anak tersebut atau gimana? Ada sih, saya pernah ngambek sekali. Itu karena saya sudah kewalahan banget ngadepin anak, dimana di dalam kelas itu si anak tidak mau dibilangin. Sudah saya arahkan, anak-anak ibu silakan duduk di kursinya masing-masing ya, tapi siswanya tetap bermain, tetap mengobrol bersama temannya. Intinya siswa itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi ya udah, saya biarkan saja siswa tersebut apa yang dia inginkan, apa yang dia pengen lakukan, saya biarkan aja. Cuman saya keluar dari kelas untuk menenangkan diri saya terlebih dahulu supaya saya tidak emosi pada siswa tersebut. Nah, tidak lama kemudian siswa tersebut menjemput saya kembali ke kelas. Seperti itu. Berarti si siswa ini merasa bersalah tentunya saat Uci keluar dari kelas tersebut dan dijemput lagi untuk masuk ke dalam kelas tersebut. Ya, seperti itu. Berarti apa tanggapan saudari tentang yang mereka lakukan tersebut? Kan saudari setelah marah terus keluar untuk menenangkan diri, lalu dijemput lagi. Mungkin apakah itu metode yang Uci lakukan untuk menguji anak tersebut atau seperti apa? Nah, saya juga belajar dari dosen saya, karena dosen saya pernah bilang kita itu tidak perlu marah-marah sama murid kita sendiri. Ya sudah, biarkan saja siswa itu bekerja dengan dirinya masing-masing.
Nah, kita cukup melihatkan saja, Nah, nanti siswa tersebut dia akan merasa ini ibu guru kenapa ya. Nah, saya melakukan hal seperti itu, saya tidak marah, saya cuma lihatkan saja, saya cuma berkata hanya beberapa kalimat untuk menyuruh mereka diam, untuk menyuruh mereka duduk di kursi mereka masing-masing, namun tidak kunjung juga mereka lakukan. Nah, saya lihatkan saja, saya diam, ya udah saya keluar seperti itu tanpa saya berbicara apapun. Udah saya jalan keluar, tidak lama kemudian, nah siswa saya pun menjemput saya ke tempat saya keluar. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan dosen saudari tadi. Ya, kita sebagai seorang pendidik tidak perlu melakukan kekerasan atau tidak perlu berkata keras kepada anak tersebut. Cukup dengan gestur tubuh kita, apa yang kita lakukan ke dia, tentu saja dia akan merasa bersalah dengan sendirinya. Dia kan juga sebagai seorang anak tentu saja tidak akan selalu berpikiran tentang hal-hal yang konyol saja, tentu juga ada dalam dirinya untuk melakukan hal kebaikan agar dia tidak merasa bersalah kepada gurunya tersebut dan dia tidak menjadi dibenci atau tidak dimarahi oleh gurunya tersebut. Mungkin ada satu hal lagi yang ingin saudari sampaikan tentang permasalahan yang ada saat ini di benak saudari. Boleh, saya melanjutkan sharing yang tadi ya. Nah, setelah saya paham sebagaimana siswa saya bersikap kepada saya sering melakukan metode belajar berkelompok di kelas tersebut. Kenapa saya menerapkan metode tersebut? Karena siswa saya tersebut itu kalau saya kelompokkan dia dengan teman dia yang dia sukai saat belajar, nah itu akan mengurangi hal seperti tadi yang tidak saya inginkan seperti itu. Nah, dan siswa juga lebih terkondisikan di dalam kelas. Nah, saya salutnya sama kelas saya ini, dia itu kompak. Walaupun dia masih kelas 3, tapi anak-anak laki-laki dan perempuan itu kompak. Seperti waktu peringatan Hari Guru atau perayaan Hari Guru. Nah, saya bersama guru pamong saya diberi kejutan oleh siswa saya sendiri. Saya diberikan kue, diberikan kejutan-kejutan dan ucapan-ucapan selamat oleh siswa saya sendiri. Dan saya apresiasi itu. Ya, itu kan sudah terbukti kan bagaimana kita bersikap ke anak didik kita, terus ya anak didik kita itu akan membalas ke kita dengan baik juga, seperti itu, betul? Benar. Saudari, ya mungkin kita sebagai seorang pendidik juga harus memiliki chemistry dengan peserta didik kita agar apa yang kita sampaikan tersebut tidak hanya menjadi sebuah pendengaran saja, tetapi juga menjadi sebuah pembelajaran agar anak didik tersebut juga bisa sukses ke depannya dan bisa mendapatkan apa yang telah saudari sampaikan tersebut melekat di dirinya dan di hatinya tentunya, saudari. Benar. Baik, saudari, mungkin ada lagi yang ingin saudari sampaikan kembali atau ingin saudari ceritakan lagi tentang masalah yang ada di diri saudari? Mungkin dari saya cukup segitu dulu ya cerita-cerita dan sering-sering saya, dan terima kasih kepada saudara sudah memberi saya solusi, saran terhadap permasalahan saya yang sudah terjadi pada saat ini. Baik, sama-sama saudari. Saya mengucapkan juga terima kasih saudari telah berkunjung atau meminta saya sebagai seorang konselor untuk mencarikan saudari solusi atau memberikan saudari saran tentang apa masalah yang ada di diri saudari. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan kekurangannya. Jadi tentang permasalahan saudari tadi akan menjadi pelajaran untuk diri saya khususnya, dan semoga juga ini bisa untuk memuaskan diri saudari tentang apa yang telah saudari sampaikan tadi. Dan saya juga sebagai seorang konselor akan menjamin tentang apa yang telah saudari tadi sampaikan dan tidak akan saya sebarkan atau tidak akan saya ceritakan ke orang lain agar privasi saudari terjaga. Baik, terima kasih saudari. Ya, sama-sama. Terima kasih juga saudara Yuka.